Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana Dairo di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan membahas tentang biografi tokoh ulama yang sangat berpengaruh. Dia adalah pimpinan daripada Majlis Rasulullah SAW, yaitu Al-Maghfurlah Habibana Munzir bin Fatum Sawah. Pada pembahasan biografi ini, referensinya Anda cari dari beberapa artikel yang sudah valid dan termasuk dari manaqib daripada Habibana Munzir bin Fatum Sawah. Untuk lebih lanjut daripada biografi Habibana Munzir bin Fatum Sawah, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagaimana dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Habibana Munzir bin Fatum Sawah atau yang akrab dengan sapaan yaitu Habib Munzir Al-Musawwah atau Habib Munzir. Beliau ini lahir pada tanggal 23 Februari 1973, yaitu tepatnya 19 Muharram 1393. Beliau dilahirkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Nah, Habib Munzir ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan ayahnya itu Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwah dan Syarifah Rahma binti Hashim Al-Musawwah. Nah, masa kecilnya beliau ini dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat bersama saudara-saudaranya. Perlu kita lihat sahabat Jundu, daripada saudara-saudara Habibana Munzir itu, yang pertama adalah Habib Ramzi Fuad Al-Musawwah, yang kedua adalah Habib Nabil Al-Musawwah, kemudian ada Syarifah Lulu Fuad Al-Musawwah dan Syarifah Alia Fuad Al-Musawwah. Beliau ini merupakan saudara daripada Habibana Munzir bin Fatum Sawah. Kemudian sahabat Jundu, ayah daripada Habibana Munzir bin Fatum Sawah yaitu Habib Fuad. Beliau ini lahir di kota Palembang dan dibesarkan di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang luar biasanya lagi, ayahnya ini adalah lulusan New York University Amerika Serikat. Ayahnya ini kemudian bekerja sebagai seorang wartawan luar negeri selama 40 tahun. Dahsyat luar biasa. Nah, berawal dari harian Berita Yuda dan selanjutnya harian Berita Buana. Nah, pada tahun 1990-an ayahnya ini wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Itu ada tuh makamnya, itu kita kudu naik dulu ke atas. Nah, Anda udah pernah tuh ke sana tuh. Ya. Jadi bagi sahabat jamaah MR nih yang belum ziarah ke makam ayahnya, Habib Fuad, itu ada tuh. Cakep tempatnya, bagus, luar biasa. Kemudian sahabat Jundu, dalam kalam Habibana Munzir, beliau pernah berkata, "Saya adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah saya. Ayah saya selalu manjakan saya lebih dari anak yang lainnya." Karena memang Habibana Munzir ini memiliki penyakit bawaan yaitu penyakit asma. Makanya dia lebih disayang daripada anak-anak yang lainnya. Kemudian kalau dari nasab Habibana Munzir ini tidak diragukan lagi. Itu nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Luar biasa, Masya Allah. Nasab daripada Habibana Munzir itu juga banyak yang dimuat di dalam artikel dan banyak dimuat di dalam redaksi-redaksi yang lain. Itu kita bisa lihat tuh, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dasar luar biasa. Jadi sahabat Jundu bisa searching, bisa lihat, itu banyak banget itu riwayatnya. Dan di Wikipedia juga ada ya nasab daripada Habibana Munzir ini. Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali, terus sampai kepada Habib Ubaidillah bin Alwi, kemudian Ahmad Muhajir, Isyarumi, kemudian Ali Uraidi, kemudian sampai ke Ja'far As-Shadiq, kemudian sampai Muhammad Bagir, terus sampai kepada Ali Zainal Abidin, terus sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada putri Rasulullah Fatimatu Zahra radhiyallahu anha. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, ketika kita bicara tentang riwayat keluarga dari Habibana Munzir ini, Habibana Munzir bin Fatum Sawah ini menikah dengan Syarifah Khadijah Al-Junaid yang merupakan orang Hadramut. Bahkan beliau ini masih saudara dari Al-Habib Umar bin Hafiz Syekh Bakar bin Salim. Dan buah dari pernikahan ini beliau dikaruniai 3 anak. Sebenarnya ada 4 anak, yang satu sudah meninggal dunia, namanya Allahyarhamah Nalufa. Yang masih hidup ini adalah diantaranya pertama ada Syarifah Fatimah Zahra Al-Musawwah, Syarifah Fatimah Al-Musawwah, kemudian Habib Muhammad Al-Musawwah, dan ada Habib Hasan Al-Musawwah. Nah, ini 3 anak ini dan 2 putra mahkota ini yang sedang menimba ilmu di Tarim Hadramut, yaitu Pondok Pesantren Darul Mustafa, yaitu pimpinan daripada guru daripada Habibana Munzir bin Fatum Sawah, Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim. Beliau ini masih menimba ilmu, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan beliau menimba ilmu di negeri Tarim Hadramut
Dan ketika balik ke Indonesia bisa memimpin majelis Rasulullah SAW sebagaimana ayahandanya berdakwah di Indonesia yang sangat penuh gigi dan menjadi teladan buat kita semua. Luar biasa, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat Julu, dari pendidikan Habib Banna Munzir ini, selesai menyelesaikan sekolah SMA menengah ke atas yaitu atau SMA, Habib Banna Munzir ini mulai mendalami ilmu syariat Islam di Ma'had Al-Kifai As-Sakhafi yang ketika itu dipimpin oleh Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Asy-Syaghab, yaitu yang ada di Bukit Duri, Tebet. Beliau ini tidak lama mondok di Al-Kifai As-Sakhafi, kemudian melanjutkan kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi Jakarta Timur, lalu memperdalam lagi Syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat Bekasi Timur. Nah, keilmuan syariahnya kemudian lebih didalami di Ma'had Darul Mustafa Tarim, Hadramut Yaman, yang dipimpin oleh Sayyidil Habib Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim. Selama 4 tahun di sana, Habib Banna Munzir ini mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, dan ilmu tauhid. Banyak nih, ilmu tasawuf. Kemudian memperdalam kitab Mahabbatur Rasul SAW, ilmu dakwah, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Judu, ada sebuah kisah ketika di masa balik beliau pernah putus sekolah. Habib Banna Munzir muda ini lebih senang hadir ke majlis maulid almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Khuwailid Al-Atas. Jadi beliau ini senang banget nih ngaji di Habib Umar bin Khuwailid Al-Atas Cipayung itu. Dan majlis taklim Kamis sore di Empang Bogor. Beliau ini emang Masya Allah luar biasa, itu gigih banget dalam menuntut ilmu. Pada masa itu membahas kajian Fathul Bari oleh Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Nah, sementara pada masa yang hampir bersamaan, saudara-saudara kandungnya itu berhasil membanggakan orang tuanya tuh. Mereka dalam meraih prestasi wisuda dah tuh. Wah, keren-keren dah dalam urusan dunia dah tuh. Mantap, luar biasa, Masya Allah. Hal ini mengundang kekecewaan daripada kedua orang tua Habib Banna Munzir. Pada saat itu, Habib Banna Munzir itu masih muda. Nah, ayahnya pernah berkata, "Kau ini mau jadi apa, wahai Habib Munzir? Jika mau agama, maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia, maka tuntutlah sampai ke luar negeri juga. Namun saranku, tuntutlah ilmu agama. Aku sudah mendalami keduanya, dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat." Bayangin, beliau ini lulusan New York University, ayahnya nih. Tetap tuh, aku tidak bisa sukses di dunia, kecuali dengan kelicikan. Jadi ayahnya daripada Habib Banna Munzir ini udah kenyang dah tuh dengan urusan dunia, udah paham banget dah, udah berpengalaman. Pengalaman beliau ini tetap tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan, saling sikut dalam kerakusan jabatan. Dan beliau, ayahnya juga menghindari hal itu. Namun menurut Habib Banna Munzir, itulah yang mendorong almarhum ayahnya lebih memilih hidup dalam kesederhanaan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat ini. Ayahnya, Al-Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa, lebih senang menyendiri dari ibu kota, membesarkan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya, mengaji, ratib, dan sholat berjamaah. Habib Munzir ini merasa sangat mengecewakan kedua orang tuanya karena belum memiliki cita-cita yang pasti. Dunia pun tidak dan akhirat pun juga tidak, jadi masih ngambang nih Habib Banna Munzir waktu itu. Ya Rob. Kemudian beliau masuk pesantren Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar, itu yang ada di Bekasi Timur. Nah, beliau selalu menangis tuh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk dipertemukan dengan guru yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW saat Mahlul Qiyam Maulid. Jadi setiap Mahlul Qiyam beliau tuh selalu berdoa, ya Rob, udah. Nah, salah satu doanya itu adalah beliau minta dipertemukan guru yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, dalam beberapa bulan kemudian datang tuh guru mulia Al-Musnid Al-Alama Al-Habib Umar bin Syekh Bakar bin Salim. Datang tuh kunjungan pertama beliau itu pada tahun 1994. Nah, Habib Munzir ini berkata, selepas beliau menyampaikan ceramah, beliau melirik saya dengan tajam. Ini cerita daripada Habib Banna Munzir. Jadi ketika Sayyidil Habib Umar bin Hafiz lagi ceramah, beliau ini sempat melirik Habib Banna Munzir. Nah, kemudian kita lanjutkan daripada kalam daripada Habib Banna Munzir. Selepas beliau menyampaikan ceramah, beliau melirik saya dengan tajam. Saya hanya menangis memandangi wajah sejuk itu. Lalu saat beliau sudah naik ke mobil bersama almarhum Al-Habib Umar Maula Khela, maka guru mulia memanggil Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Guru mulia berkata bahwa beliau ingin saya dikirim ke Tarim Hadramut. Bayangin deh, Habib Banna Munzir ditunjuk, dipilih oleh Al-Habib Umar bin Hafiz.
dipilih nih untuk belajar di Yaman dan menjadi murid beliau. Akhirnya guru daripada Habib bin Munzir ini berkata, yaitu yang Habib Nagib ini, Habib Nagib bin Syabakar mengatakan bahwasanya Habib bin Munzir ini belum siap, belum bisa bahasa Arab, murid baru dan belum tahu apa-apa. Mungkin Habib Umar bin Hafiz ini salah milih orang. Maka guru mulia tetap menunjuk Habib bin Munzir. Itu tuh, anak muda yang pakai peci hijau itu. Itu yang saya inginkan, katanya Habib Umar bin Hafiz. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang benar-benar mungkin udah dilihat kali, bisyara udah lihat dengan mata batinnya, ini anak bukan anak sembarangan gitu kan. Ini anak luar biasa nih ke depan, Masya Allah. Maka gurunya Habib Nagib yaitu memanggil Habib bin Munzir untuk jumpa beliau. Lalu guru mulia bertanya dari dalam mobil yang pintunya itu masih kebuka. Ditanya nih Habib bin Munzir, siapa namamu? Itu dalam bahasa Arab, Masmuk, gitu, udah bahasa Arab. Tentunya Habib bin Munzir ini karena belum bisa bahasa Arab, dia nggak bisa jawab, nggak paham. Maka gurunya Habib Nagib mentranslate dah tuh. Kalau ditanya tuh, siapa namamu tuh? Maka baru ditanya, nama saya adalah Munzir. Lalu guru mulia tersenyum. Nah, keesokan harinya Habib Munzir berjumpa lagi tuh dengan Al-Habib Umar bin Hafiz di kediaman almarhum Al-Habib Bagir Al-Atas. Nah, saat itu banyak tuh para habaib dan ulama mengajukan anaknya dan muridnya untuk bisa menjadi murid Al-Habib Umar bin Hafiz. Kemudian berkata nih Habib bin Munzir, maka guru mulia mengangguk-angguk sambil kebingungan menghadapi serbuan mereka. Jadi banyak orang yang meminta untuk dijadikan murid. Cuma angguk-angguk aja dah Habib Umar bin Hafiz. Lalu guru mulia melihat Habib bin Munzir dari kejauhan. Lalu beliau berkata kepada almarhum Umar Maula Khairah, itu anak itu, jangan lupa dicatat anak itu. Jadi Habib bin Munzir ini udah diingetin berkali-kali. Hampir Habib Umar Maula Khairah tuh disuruh catat itu anak itu, jangan sampai lupa dicatat. Beliau pakai peci hijau tuh. Kemudian guru mulia Habib Umar bin Hafiz berangkat tuh, pulang kembali ke Yaman. Dan saya pun, kata Habib bin Munzir, saya pun langsung ditegur sama gurunya, yaitu Habib Nagib bin Syabakar. Beliau berkata, wahai Munzir, kau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh, kau sudah diminta berangkat, dan kau tak akan berangkat sebelum siap. Akhirnya sahabat judul, 2 bulan setelah pertemuan dengan Al-Habib Umar bin Hafiz, datang tuh almarhum Al-Habib Umar Maula Khairah ke pesantren dan menanyakan Habib Munzir. Emang ditandain nih Habib bin Munzir oleh Habib Umar bin Hafiz. Luar biasa, Masya Allah. Almarhum Al-Habib Umar Maula Khairah berkata pada Habib Nagib, mana itu Munzir? Anaknya Al-Habib Fuad Al-Musawwa. Dia harus berangkat minggu ini nih, kata Habib Umar Maula Khairah. Saya tugasnya untuk memberangkatannya. Dahsyat, luar biasa. Udah dijamin dah semua, udah diongkosin, udah dibayarin semua. Beres deh pokoknya. Kemudian saat itu Habib Nagib gurunya berkata, saya belum siap. Namun almarhum Al-Habib Umar Maula Khairah dengan tegas menjawab, saya nggak mau tahu. Namanya sudah tercantum untuk harus berangkat. Ini permintaan Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Habib Munzir bergegas nih mempersiapkan paspor dan lain-lainnya. Nggak mau berangkat kan? Nah, ayahnya nih, ayah daripada Munzir ini sempat keberatan dan berkata, wahai nak, kau sakit-sakitan. Kalau kau ke Mekah, ayah tenang karena banyak teman di sana. Namun kalau ke Hadramut, itu ayah nggak ada kenalan. Di sana negeri yang tandus, panas, gersang. Bagaimana kalau kau sakit? Siapa yang menjaminmu? Kekhawatiran seorang ayah wajar sih kepada anaknya. Kemudian menanggapi hal ini, Habib bin Munzir mengadukan kepada almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas, yaitu terhadap Habib Umar bin Hud Al-Atas. Dan saat itu sudah sangat sepuh dan kemudian berkata, katakan pada ayahmu, saya yang menjaminmu keberangkatannya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Ayah Habib bin Munzir ini, Habib Fuad, itu memang samina wa ta'na kepada Habib Umar bin Hud Al-Atas ini. Setelah mendengar nasihat Habib Umar bin Hud Al-Atas, Habib Munzir menemui ayahnya, namun hanya diam aja dah. Walaupun hatinya berat nih ayahnya Habib Fuad melepas keberangkatan anaknya Habib Munzir. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Nah, ketika berada di Tahrim Hadramut Yaman, ini sedang terjadi perang Yaman Utara dan Yaman Selatan. Hal ini memicu nih kekurangan pasokan makanan, listrik mati. Semua tuh pelajar ketika itu tuh menempuh perjalanan untuk taklim sekitar kurang lebih 3-4 km. Luar biasa, ini berat banget deh. Angkatan pertama tapi berat, luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian 2 tahun kemudian setelah di Yaman, ketika menuntut ilmu di Darul Mustafa, pesantren yang diasuh oleh Sayyidil Habib Al-Habib Umar bin Hafiz, dikabarkan bahwa ayahnya sakit dan menelpon dengan berkata, kapan kau pulang wahai anakku, aku rindu. Nih ayahnya daripada Habib bin Munzir, Habib Fuad. Kemudian Habib bin Munzir menjawab, 2 tahun lagi insya Allah ayah. Ayah menjawab, tuh masih lama sekali.
3 hari berselang ayahnya dikabarkan wafat setelah menelpon Haibana Munzir. Ya Rob, luar biasa, Masya Allah. Ayahnya wafat, sedangkan Haibana Munzir masih menuntut ilmu di Tarim Hadramut. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, dari guru-guru Haibana Munzir, itu yang pertama adalah Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawi, yaitu ayahnya sendiri yang dididik dari kecil. Habib Munzir dididik dari kecil. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian beliau menyantren di Al-Kifayah As-Saqafi, yaitu guru yang kedua adalah Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Syagab Bukit Duri. Kemudian Al-Habib Umar bin Al-Atas itu merupakan gurunya juga. Kemudian gurunya Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang ada di Empang Bogor. Beliau juga rajin ke sana. Jadi Haibana Munzir juga rajin juga ngaji ke Empang Bogor. Kemudian beliau ke pondok pesantren di Al-Khairat, ada Habib Nagib bin Syekh Bakar Salim, juga guru beliau. Dan guru yang dia ada di Tarim Hadramut yaitu Sayyidil Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar Salim. Kemudian ada juga Habib Salim Asyatiri Rubat Tarim, dan banyak lagi ada guru-guru beliau yang ada di Tarim Hadramut. Nah, perjalanan hidup dan dakwah Habibana Munzir ini luar biasa, Masya Allah. Setelah menyelesaikan menuntut ilmu di Tarim Hadramut ini, Habibana Munzir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 dan mulai berdakwah sendiri di Cimanas. Namun karena kurang berkembang, beliau memindahkan dakwahnya ke Jakarta. Di Cipanas kurang nih dakwahnya, akhirnya pindah ke Jakarta, yaitu pada Majlis Malam Selasa. Dulu sahabat Jundu, jamaah Majlis Rasulullah SAW belum sebanyak ini, itu masih dari rumah ke rumah. Dan murid-muridnya juga itu lebih tua dari beliau dan berasal dari kalangan awam. Kemudian ketika dimulai Maulid Adyaul Ulami, jamaah semakin banyak ketika memakai Majlis Maulid. Selanjutnya majlis mulai berpindah dari musola ke musola. Kemudian makin bertambah banyak nih jamaah, maka mulai tadinya dari rumah ke rumah pindah ke musola-musola, kemudian pun pindah dari majlis ke majlis, pindah lagi dari masjid ke masjid, sehingga Habibana Munzir ini mulai membuka majlis di malam lainnya Jadi nggak malam Selasa doang. Akhirnya majlis tetapnya itu ada di Masjid Al-Munawwar. Majlis itu semakin banyak berkembang hingga mulai membutuhkan kop surat, mulai berkembang dan banyak jamaahnya hingga diperlukan sebuah manajemen bahasanya. Harus ada bidang ini, bidang itu, makanya dibutuhkan kop surat juga. Semenjak itu mulai muncul ide pemberian nama. Jadi sebelumnya nggak ada namanya, sebelumnya pemberian nama. Nah, para jamaah mengusulkan memberikan nama Majlis Habib Munzir. Banyak ada mengusulkan Majlis Habib Munzir, namun beliau nolak semua, lantas menetapkan nama Majlis Rasulullah. Ini pun nama daripada Majlis Rasulullah yang Anda tahu, ini nama daripada gurunya. Ya, gurunya yang namain yaitu Sayyidul Habib Umar bin Hafiz bin Bakar Salim, menamakan bahwa majlisnya adalah Majlis Rasulullah. Dakwah Habib Munzir ini semakin meluas hingga jutaan jamaah yang menyentuh semua kalangan dan berbagai wilayah. Dahsyat, luar biasa. Mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, banyak hampir se-Indonesia kali. Papua pun juga ada, Singapura, luar negeri juga ada, Malaysia, hingga sampai ke Jepang. Bayangin ini dakwah daripada Majlis Rasulullah itu udah sampai ke Jepang. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan beliau ini banyak dicintai oleh umat Islam. Nah, terutama di wilayah Jabodetabek nih. Nah, ini markas maksudnya jamaah paling banyak ada di Jabodetabek. Dan sekarang sudah mulai banyak ya di daerah-daerah provinsi-provinsi itu juga mulai banyak Majlis karena dikembangkan oleh teman-teman beliau, murid-murid beliau dan lain-lain. Masya Allah. Nah, Habibana Munzir ini adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya, yaitu Habib Umar bin Habib. Sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya nggak jarang menjadikan beliau sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jujur sih, anak juga pun dulu waktu ikut pengajian Majlis Rasulullah itu jamaahnya masih dikit, yaitu waktu di Al-Munawwar itu masih separuh ya, belum banyak banget. Nah, kemudian makin lama makin banyak sehingga anak pun juga pernah berkecimpung di Majlis Rasulullah juga. Nah, ini luar biasa Masya Allah perkembangan. Jadi anak begitu kenal juga sosok daripada Haibana Munzir Bupati Musawa. Luar biasa Masya Allah. Sahabat Jundu, dakwahnya di Indonesia itu juga tercatat sering dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia. Itu pernah ada di Monas, Susilo Bambang Yudhoyono. Itu beliau sangat dekat juga dengan Habibana Munzir. Kemudian Surya Dharma Ali, dan ada Fadil Muhammad, Fauzi Bo, dan lain-lainnya. Luar biasa Masya Allah. Dan juga Habibana Munzir juga pernah bertemu dengan tokoh-tokoh orang-orang yang top di Indonesia
seperti bertemu dengan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, pada suatu ketika tuh Habib Adam Munzir bin Fathul Musawwa hendak dakwah di Papua. Sampai di Bandara Suta ternyata ada Gus Dur. Dan juga ada di bandara itu Gus Dur. Nah, Gus Dur ditemani oleh Kang Maman tuh Imanul Haq. Beliau Gus Dur duduk nyantai nih. Biasa dah perawakan daripada Gus Dur kan memang orang yang santai. Nah, Habib Adam Munzir menghampir itu dan mencium tangan daripada tangan Gus Dur. Seraya bersimpuh tuh di hadapan dia. Tahu sendiri dah Habib Adam Munzir tuh kalau hormat kepada orang tua, apalagi itu gurunya, wah luar biasa, masya Allah penghormatannya. Lalu Kiai Maman bertanya, ada apa Habib? Lalu dijawab oleh Habib Adam Munzir, kalau Gus Dur itu wali ya Kang Maman. Tuh perkataan dari Habib Adam Munzir. Langsung Kang Maman kagum dan penuh takzim pada Habib Adam Munzir. Sosok Habib Munzir menjadi panutan umat. Takzimnya kepada para kiai itu luar biasa, masya Allah. Sehingga Habib Adam Munzir itu sangat dihormati dan takzimi oleh para kiai di Nusantara. Lalu Gus Dur bertanya kepada Kiai Maman, itu siapa? Lalu dijawab oleh Kiai Maman, itu Habib Munzir. Lalu Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid berkata, kalau kau ingin tahu wali yang muda, yaitu Habib Munzir, tapi usianya tidak panjang, kata Gus Dur nih. Luar biasa, masya Allah. Dan ternyata betul apa yang dikatakan Gus Dur waktu itu. Pimpinan Majelis Ulama Habib Munzir bin Fathul Musawwa itu kemudian meninggal dalam usia yang masih muda. Allah Akbar, dahsyat, luar biasa. Kemudian ada sebuah kisah lagi, pertemuan Habib Adam Munzir dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Pada suatu hari almarhum Habib Adam Munzir bin Fathul Musawwa itu sowan ke Kiai Haji Maimun Zubair yang ada di Sarang, di Rembang. Nah, kedatangan Habib Munzir ini dalam rangka mengundang Mbah Maimun untuk hadir dalam acara Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah itu rutin mempunyai acara besar, ya kan, kayak acara Maulid, acara apalagi deh, Haul Akbar dan lain-lain. Kemudian ketika Habib Munzir menyampaikan undangan, Mbah Maimun langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hazihi min Rasulillah, hazihi min Rasulillah. Ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Itu kata Mbah Maimun. Luar biasa, masya Allah. Kata Mbah Maimun ini dengan penuh takzim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Adam Munzir minta undur diri, maksudnya pamitan. Nah, kemudian Habib Adam Munzir ini pamit dengan Mbah Maimun, kemudian beri salam seperti biasa, kembali berharap nih Mbah Maimun ini bisa hadir dalam acara tersebut. Subhanallah, akhlak Habib Munzir ini luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Maimun, Habib Adam Munzir itu berjalan mundur kayak kita kalau kita bertemu dengan habaib, dengan orang mulia, orang yang masya Allah, kita bisa laman, kita mundur. Nah, ini Habib Adam Munzir itu jalan mundur pelan-pelan, gak mau membelakangi Mbah Maimun. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Adam Munzir, sosok keturunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Adam Munzir telah gak ada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, itu yang Anda rasain juga sama kayak gitu tuh. Masih berkesan. Anda walaupun gak deket sama Habib Adam Munzir, tapi apapun yang diajarkan oleh Habib Adam Munzir, Anda punya tuh catatan, banyak catatan ketika ngaji di malam Selasa itu, catatan Habib Adam Munzir itu banyak Anda simpen, dan kadang Anda murojaah, ingat-ingat apa perkataan daripada Habib Adam Munzir. Luar biasa, masya Allah. Perlu kita tahu sahabat Jendu, Mbah Maimun Zubair ini dikenal sebagai sosok ulama yang sangat mencintai dan menghormati para habaib. Setiap bertemu habaib, Mbah Maimun selalu mendahului cium tangan. Inilah luar biasanya Kiai Haji Maimun Zubair ini, pecinta Ahlul Bait. Luar biasa. Sahabat Jendu dimanapun berada, sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah dalam perjalanan dakwah Habib Adam Munzir bin Fathul Musawwa. Belum lagi kita menceritakan tentang kisah beliau di Papua, dakwah di Papua. Itu luar biasa, masalah. Mungkin jika ada kesempatan lain, Ana juga akan membahas lagi tuh kisah-kisah perjalanan dakwah beliau. Kemudian kita sampailah kepada wafatnya Habib Adam Munzir bin Fathul. Habib Adam Munzir ini memiliki penyakit asma yang kita tahu ya, asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Beliau kita tahu lah ya, kita sebagai jamaahnya pun juga mengetahui beliau juga sering ngajar sakit-sakitan. Nah, pada tahun 2012 beliau pernah dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta karena penyakit radang otak. Udah luar biasa, ini penyakitnya yang nggak pernah kita ngalamin, radang otak. Habib Adam Munzir ini dinyatakan wafat secara medis saat berada di RSCM pada tanggal 15 September 2013, itu tepatnya jam 3:30 ya. Nah, itu tutup usia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, Habib Adam Munzir juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Nah, penyakit tersebut nih sempat mengganggu aktivitas Habib Adam Munzir dalam berdakwah.
Meskipun sedang dirundung rasa sakit, maksudnya ketika sakit-sakit nih, soal urusan dakwah luar biasa, Masya Allah Habib Adam Munzir ini. Nah, menurut kakaknya Habib Nabil tidak pernah tuh memikirkan sakitnya beliau. Habib Adam Munzir tuh walaupun sakit nggak dipikirin. Pernah memakai kursi roda saat berdakwah, bahkan pernah memakai tempat tidur rumah sakit, ya. Itu di tahun 2012 sempat dilakukan tuh penyedotan lemak pada tubuhnya. La haula wala quwata illa billah. Menurut penuturan yang ditulis di blog beliau, Habib Adam Munzir ini sempat bermimpi. Jadi Habib Adam Munzir itu juga rajin dulu kan pernah main di di email, di blog beliau ini rajin nih. Di dalam tulisan blog beliau menuliskan sempat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang perkataan kalamnya beliau nih, saya sangat mencintai Rasulullah SAW, menangis merindukan Rasulullah SAW, dan sering bermimpi Rasulullah SAW, dan sering dikunjungi Rasulullah SAW. Udah luar biasa nih, magum seperti apa nih kayak gini. Rasul selalu menghibur saya jika saya sedih. Suatu waktu saya mimpi bersimpu dan memeluk lutut beliau dan berkata, wahai Rasulullah, aku rindu padamu, jangan tinggalkan aku lagi, butakan mataku ini asal bisa jumpa denganmu, ataukah matikan aku sekarang, aku tersiksa di dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW menepuk bahu saya dan berkata, Munzir, tenanglah, sebelum usiamu mencapai 40 tahun, kau sudah jumpa denganku. Maka ketika itu, saya terbangun. Ini kata Habib Adam Munzir. Nah, kemudian sahabat Juz, saat sedang berkumpul bersama keluarga di rumahnya itu, nah Habib Adam Munzir ini masuk kamar mandi sejak siang, namun sampai sore itu gak keluar juga, gak keluar. Nah, keluarga itu panik nih, ada apa nih Habib Adam Munzir? Kemudian mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Habib Adam Munzir sudah tergeletak di lantai, udah gak sadarkan diri. Kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun 1 jam kemudian para dokter menyatakan bahwasanya beliau telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut penuturan kerabatnya, Habib Adam Munzir ini meninggal karena serangan jantung. Nah, Habib Adam Munzir ini dimakamkan di pemakaman umum Habib Kuncung, yaitu yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Itu pada hari Senin 16 September 2013, yaitu sekitar jam 1. Itu, ya Allah, itu banyak banget orang yang ikut melayat, bahkan mengantarkan dari depan Skopindo tuh, dari Pancoran, kan dulu kan rumahnya itu ada di persis depan gedung Skopindo, Liga Emas ya bahasanya, itu Liga Emas, pokoknya daerah Pancoran deh, dekat Munawar. Itu iring-iringan orang itu nggak putus sampai makam Habib Kuncung Kalibata. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Judo di mana berada, mari kita doakan semoga Habib Adam Munzir ini mendapatkan limpahan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai jamaah atau murid atau pecinta Ahlul Bait, kita mendapatkan syir daripada semangat menuntut ilmu, semangat dalam dakwah, dan mudah-mudahan juga di haul yang ke-11 ini kita pun mendapatkan kelimpahan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW melalui wasilah kecintaan kita kepada Habib Adam Munzir bin Fatum Sawah. Mungkin ini aja biografi yang bisa Anda sampaikan, biografi Habib Adam Munzir bin Fatum Sawah. Sebenarnya masih banyak banget kisah-kisah beliau, cerita beliau, kemudian riwayat-riwayat beliau yang belum disampaikan di sini. Mungkin di lain kesempatan Anda bisa menyampaikan kisah-kisah lainnya yang berkenaan tentang biografi Habib Adam Munzir bin Fatum Sawah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat Jun yang menyaksikan, dan kita mendapatkan hikmah dan manfaat daripada biografi Habib Adam Munzir bin Fatum Sawah. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Derobi, salam new channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.